Bakso? Masalah daging monggo mangga. Enak. Enak tenan. Berkah. Tinggo ngamuk Piye? Pak Yon, rasanya Pak Yon gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mas? Mantap. Cuma kurang Bakso dari Porang. Ini adalah produksi dari Klangon. Kita bisa buat sendiri. Mantap Kanto. Wah, enak sekali ini. Jadi ini sudah habis hampir 4-5 ini. Ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibnu Tanjung, tenaga kerja pemuda mandiri profesional Makassar. Saat ini sedang berada di dusun Poh Bulung, Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Sedang melaksanakan workshop pengolahan porang. Porang dapat dijadikan 99 item makanan. Untuk itu, makan porang siapa takut? Bagi saudara-saudara pecinta porang, silakan mengupload, memberikan suatu apresiasi bahwa porang tidak menakutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah pagi hari ini kami berada di Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Tentunya berkaitan dengan pengolahan porang. Yang saat ini orang kalau kelihatan porang apa yang kita rasa? Gatal. Kalau kita melihat tebu apa yang kita rasa? Nah, salah satunya kita akan merubah. Untuk saat ini saya sudah mencoba sebanyak 99 resep dari porang. Kok porang kok bisa? Ternyata kadang-kadang kita ditakut-takuti betul, seakan-akan porang itu menakutkan. Ternyata racun di dalam porang jauh lebih rendah daripada racun yang ada di gadung. Kalau kita melihat tanaman gadung, kalau ada keripik gadung enak apa tidak? Nah, sekarang kita buat suatu image bahwa porang itu tidak menakutkan. Nanti kalau saya bilang makan porang siapa takut, jawabnya ya. Oke, sama-sama supaya ceria dulu. Makan porang siapa takut? Nah, yang sana belum kedengaran. Saya buat supaya lebih positif thinking. Makan porang siapa takut? Alhamdulillah. Terlebih dahulu sebelum kita praktek langsung, perkenalkan nama saya Irzak Ibnu Mufti. Terkenalnya kalau waktu pelatihan hanya Ibnu Tanjung. Tanjung itu nama kelahiran desa saya di kampung Inggris sana. Supaya enak Ibnu Tanjung, bukan dari saudaranya Pak Akbar Tanjung, Pak Tanjung, bukan. Ya, supaya memudahkan. Asli saya dari Kediri, kelahiran Kediri. Kemudian saat ini ada berkaitan dengan Unhas, berkaitan dengan pengolahan porang. Unhas itu Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi saya insya Allah 3 bulan saya tidak hanya di Desa Klangon, akan tetapi di 5 kecamatan yang ada dan sebagai sentral porang di Madiun. Nah, saat ini saya masih di segitiga kampung awal di Gamas ini. Salah satunya saat ini saya sudah selama Januari Februari sudah 18 titik untuk sosialisasi. Kalau saya menunggu PPKM sudah selesai, masyarakat nggak akan tahu selama 1,5 bulan ini. Maka saya ada door to door memperkenalkan produk yang dari porang. Jadi insya Allah kalau mengenai data saya, jadi
aslinya dari Unhas. Kemudian relawannya namanya, kita jadi sebagai relawan, namanya TKPMP, Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional, menyesuaikan lingkungan yang didatangi. Kalau saya datang di sini komoditasnya adalah porang, maka saya harus berbicara tentang porang. Kalau komunitasnya seorang ahli yang bagian tahfiz pondok pesantren, saya akan berbicara tentang Al-Quran supaya nyambung pembicaraan. Kalau saya datang ke petani, akan berbicara tentang petani. Tadi apa Pak? TKPMP itu relawannya. Jadi tenaga kerja pemuda mandiri profesional. Yang saat ini, insya Allah 3 bulan masih ada kaitan dengan Makassar. Dan nanti setelah saya 3 bulan di Makassar, di Kabupaten Madiun, baru kita presentasikan di Universitas Hasanuddin. Langsung saja. Jadi insya Allah kalau bentuk-bentuknya kurang semua sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat sore, tepatnya tanggal 26 Februari 2021, kita akan mencoba membuat makanan dari umbi konjak atau umbi porang, iles-iles dan suwek. Ini langkah pertama kita bersihkan terlebih dahulu umbi yang akan kita proses buat makanan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di hari Jumat sore, tepatnya tanggal 21 Februari 2021, kita akan mencoba, guys. Kita akan mencoba membuat makanan yang bahannya dari iles putih, suwek, dan porang. Terlebih dahulu kita kupas. Setelah kita kupas, kita cuci. Bahan-bahan tadi kita kupas, kita cuci. Nanti setelah itu kita iris. Kita iris berbentuk chip-chip. Setelah selesai kita iris, nanti kita rendam pakai garam minimal 5 jam, guys. Garam gerasa. Garamnya garam gasak. Undi. Nah ini yang saya perlu tanyakan ini untuk menetralkan orang maupun kemudian lain semua ya. Nah ini mengapa pakai orang ini kok dicampur dengan iles-iles? Kok tidak kurang saja? Nah, ini terus untuk menetralkan dari bahan bakunya, dari kurang basah supaya bisa netral, tidak ada rasa apa. Nah ini terus caranya ini yang perlu kita perhatikan. Jadi yang awal ya. Masalah bikinnya model-model ini, saya kira ibu-ibu nanti bisa gampang. Tapi yang penting menetralkan supaya tidak berbahaya. Iya. Itu aja. Oke, terima kasih Bapak. Ya, tadi mungkin salah ketinggalan. Jadi pertama di sini, oke. Ini kita rendam terlebih dahulu. Minimal kalau kurang 8 jam. Pakai apa? Pakai air garam. Lepas itu dengan apa lagi? Dengan kloso. Pak, kulit kloso. Jadi kita biarkan dulu. Ini saya untuk padahal nanti kimia dan saya tidak memberikan itu. Saya memberikan solusi asli. Ini apa? Kulit kloso. Padahal nanti bukan hanya ini. Ini baru kulitnya. Belum getahnya. Wah. Kalau beli getah mahal. Kita apa? Kita ini, tapi nanti saya kebanyakan nanti tapi saya beritahu ini kulit ini salah satu fungsinya Untuk menetralkan. yes. Nanti. Nah, terus itu yang menetralkan untuk ukuran. Ukuran mama dari kurang 1 kilo atau iles 1 kilo. Untuk menetralkan ini perlu kulit itu berapa gram atau berapa on? Yang kita gunakan hanya 1 kilo, hanya 5 potongan.
Semakin banyak semakin the best. Tapi Kalau minimal. ukuran sedikit Pak. Ya. Kalau ukuran potongan itu bisa potongan besar, Jadi, bisa potongan kecil. Tapi ukuran potongan itu yang kira-kira sebesar siapa? Itu. Ya. Itu oke, bagus jaga. Nanti kalau saya buat tepung sama nanti sudah jual saya beli. Artinya ini bisa buat tepung. Nanti kita gram-gram. Kalau ini bapak-bapak ada di lingkungan kita, lebih banyak, lebih bagus, cepat prosesnya. Tapi minimal 5 ini per kilo. Ya, dibuat mudah ini 5 minimal. Kasih 10 monggo untuk ini akeh. Gak tuh kuning. Terus apa masalahnya? Kita minimal tahu ini. Ya, Ya, tahu. Oke. Ukurannya Pak. Ukuran. Jadi untuk dosisnya. Ini kira-kira kulit apa itu? Pelosok. Itu tuh kira-kira berapa senti? Gram mawon nggih. Ya, Iya. ya. Nah, ini bisa jadi 3. Tambahkan saja. Ini bisa 3. Ini mohon dipijat ya, mohon dipijat. Ya, monggo. Biar Ya, monggo. Sedoyo. Monggo dipijat sedoyo. 2,5 juga boleh. Ini sudah 3. Jadi ya, ada gram-gramnya kita siapkan. Tapi nanti kalau saya tepung, saya hanya cukup 1 sendok. Maka saya pasarannya ibu-ibu mau kayak apa? Ini saya beritahu dari awal. Apa tadi? Tahu bahannya, tahu olahannya, tahu manfaatnya. Masukkan begitu apa toh? Pertama apa? Konsepnya 3T. Tahu bahannya, olahannya. Kebanyakan maaf musilah nggak ada masalah karena tidak mengandung racun dan menyerap racun. Oke. Pertama garam dulu. Garam terbanyak nggak apa-apa lah, nggak boleh. Tapi kan karena ada nilai ekonomisnya 10%-nya saja. Silahkan nanti 10% dari apa? Mau 1 ton ya monggo itu. Ya itu bagian. Tapi tahu kalau itu enggak. Tahu kalau itu loss, tahu kalau itu Oxford. Ya, sudah selesai. Habis itu airnya jangan dibuang dulu, digunakan untuk merebus. Tapi dikasih ini dulu. Lupa nanti. Tapi duluan itu Pak, ya, supaya nanti ini pengikatnya baru biosesnya. Ya, per kilo berapa tadi? Kalau 10 untuk garam. Ya, 1 liter 10 sendok garam. lebih enaknya lagi supaya ini, karena tutupnya ini. Jadi kalau suwuk hanya 2 saja. Ingat suwuk 2. Kemudian iris-iris 4. Iris-iris 4-nya. Berapa? Per liter. Air, ini kan gandengannya air. Oke, halus lagi. Terus kemudian apa? Kurangnya berarti minimal 6 gitu. Tapi yang kasih apa? Karena ingin cepat, tak kasih 8. Gak apa-apa. Tadi sudah saya itu. Ini biarkanlah datanya agak lambat supaya ini cepat. Kalau nunggu, insya Allah 1 malam belum selesai. Jadi artinya nanti bisa kita buat sesuatu faktor. Tapi tahu apa namanya? Biangnya biojos. Jos daunnya, jos batangnya, dan jos buahnya. Jadi setelah ini direbus. Nah, rebusan ini nanti baru kita kasih daun. Nanti. Setelah ini nanti kita potong. Pak, tambah tanya lagi Pak, lebih jelasnya Pak. Per liter air biojosnya itu berapa tutup tadi? Diulangi Pak untuk apa suap? Suap 2. Untuk per liter air. Yes. Berarti maknanya nggak usah diajari bahwa nilai gatalnya suap di bawah daripada Iles-iles di bawah. Dikatanya supaya enak. Suap, iles-iles, pora. Kalau untuk iles-ilesnya 4. Dikalikan tadi 4. Kalau poranya 6 minimal. Ini tadi saya kasih 8 kenapa? Karena tadi saya lipatkan dengan iles-iles.
untuk 1 liter air. Yes. Oke Pak, jelas. Hari ini saya tidak jualan ini, suatu saat nanti jualan itu. Nah, belum, karena nanti ini masih pilot project, masih di pasaran masih mau nggak? Kalau nanti nggak ada yang mau makan apa itu selai, bakterinya kurang banyak. Ini masih ibaratnya ya, spesifikasi maukah makan kurang, masih takutkah makan kurang? Tapi sampai saat ini nggak dijelaskan. Kadang-kadang orang-orang itu mau ditutupi dulu. Kalau dibuka total nggak mau. Ini salah satunya 70% adalah dari orang, dari diri sendiri. Tapi kalau ditunjukkan yang sesungguhnya, ini langsung konsepnya langsung itu mie, taunya mie atau cukun, taunya begitu. Padahal ini pengkilatnya ini pakai Karena terbiasa masak. iya, tapi nggak dibangun ini nih. Padahal ini nanti nilainya yang paling rendah. Pertama sekali, kalau ini suwek, ya, suwek. Kita rendam. Suwek, porang, iles-iles, perlakuannya berbeda. Ini porang, satunya yang iles-iles yang sudah siap. Direndam dulu minimal 4 jam. Untuk apa? Untuk iles-ilesnya. Yang ini porang Pak ya? Ini porang. Yang ini Kalau porang minimal 8 jam. Beda-beda perlakuannya. Kalau suwek, mana suwek? Suwek cukup 2 jam saja. Beda. Semuanya ada gatal. Tapi gatalnya berbeda-beda. Nggak gatal-gatal, ada yang gatal saja, ada gatal luar biasa. Perlakuannya berbeda. Semua pertama tetap secara alami, saya tidak menggunakan kimia sama sekali. Untuk apa? Supaya nutrisi yang ada dalam 3 jenis tanaman itu supaya tidak hilang. Maka saya gunakan pertama adalah garam. Garam mungkin 2 jam, 3 jam, semakin lama semakin bagus. Kemudian yang kedua pakai ini apa namanya? Labuan. Kulit. Kulit apa namanya? Kulit kloso. Tahu kloso? Yang bunganya merah mereka seperti bibirnya orang makan daging mati. Pohon kloso. Saya kemarin datang jalan-jalan ternyata ada kloso. Banyak kloso. Ya. Setelah direndam itu baru kita rebus seperti ini. Ya. Dicuci dulu bersih, yakinkan bahwa tangan sudah tidak gatal. Ya, kemudian kita rebus dulu. Kita rebus dulu sampai matang. Kita rebus sampai matang. Ya, kita rebus sampai matang betul. Ya. Baru kita blender. Mengingat tadi ini sudah direbus, maka kita langsung saja kita blender. Bukan mentah ya. Ini sudah kita rebus dari tadi. Langkah berikutnya setelah direbus, langsung kita blender. Blendernya air biasa nggak apa-apa. Artinya air masak ataupun nggak masak nggak apa-apa, karena nanti ada tahap memasak lagi. Silakan Bapak. Dimasak sampai kalau kita lumer. Kalau karena ini kaitannya bukan musimnya panen, maka ini agak ganyong. Tahu ganyong? Nah, kalau ganyong, maka nanti bumbunya yang agak banyak. Tapi nggak ada bedanya tatkala nanti berubah. Kalau ganyong, patinya, vitaminnya juga lebih banyak. Stop. Nah, kalau sudah segini, air putih biasa. Air putih biasa. Air putih biasa, ukurannya pakai perasaan, jangan melebihi tingginya
Suwek. Porang. Mana porangnya Pak? Yang tidak masak. Nutrisi ini 10%-nya dari porang ini. Artinya porang kita menggunakan cuma sedikit saja. Ini sudah cukup. Kekentalannya nanti kita lihat. Dicampur suwek ya Pak ya. Ini nanti iles-iles. Oh, iya, jadi satunya. ini nanti sudah netralnya menyatu dengan rasa porang. Orang. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat seperti apa? Jenang. Jenang. Tapi bukan jenang kapsul. Ini jenang porang. Ini kita tuang, ini dikasih air dulu. Apa fungsinya nanti supaya langsung otomatis tidak lengket. Kasih air sedikit. Nah. Kita habiskan sekalian supaya nanti kita makan. Nah. Nggak pakai air apa-apa. Ingat rendaman terakhir tadi nanti kita jelaskan. Pakai ini. Terakhirnya. Tadi sudah dikasih semua. Kembali air. Boleh pakai yang ini tapi tadi sedikit separuh. Biar hangatnya nanti ngeluarkan juga enak. Nanti tambah yang ini sedikit. Ya, kalau itu isinya juga tambah. Lebih harum. Kalau untuk kayu manis tidak pokok. Hanya untuk aromanya. Tapi tetap alami. Stop. Tutupnya ini. Tutup. Alhamdulillah. Ya. Ini apa Pak? Apa yang kurang? Porang. Kita mau merasakan bahwa kita adalah porang. Ini porang kita sudah rendam kemarin. 4 mau 5 nggak apa-apa. Nanti kalau ini kebanyakan kental, ya nanti kita bakal. Kalau ibaratnya untuk jualan kurang babar. YouTuber orang. Ya rasa BRI ini. Kurang. Tapi enak. Kita ambilkan saja nanti kita buat tempat. Nggak dijual enak apa? Nggak sini nggak apa?
Biar kita sekalian tambah air sedikit. Semua biar kecil sedikit saja. Sedikit lagi. Dikasih air yang ini sedikit. Air ini Pak. Air ini juga ya. Airnya dulu Pak, airnya di bawah. Ya. Nanti ini agak encer. Tidak pakai untuk membersihkan ini. Diputar dulu. Ini dibentuk, kalau nanti sudah berbentuk ini bisa diiris-iris. Diratakan sambil menunggu, terus didiamkan selama 1 jam biar keluar semuanya. Ini dirapikan atas. Ini tadi ingat dari mana dulu? Setelah di blender, agak dikit, agak dirawat terlalu. Iya. Oke. Iya. Terus lagi kasih air lagi. Kasih lagi. Ini harus betul-betul ibaratnya kena semuanya. Kan murah. Camping berapa? 1 kilo bisa 1 ton. Wow. Wah. Njit. Ya. Jangan banyak-banyak sampai ini nanti kita bentuk semula, baru kita bisa iris-iris. Nanti kalau langsung itu diiris, nggak bisa. Belum keluar semua. Sambil mengeluarkan glukomanannya. Terus sampai kalis-lis. Oke, sambil menunggu itu kita buat sirup porang karena nanti juga dihasilkan dari itu. Ini kalau beli 10.000 saja. 1 kilo sekarang murah 50.000. Kalau di Makassar 150.000.
bisa digunakan dulu ada ceritanya ada di sini tanaman rosella. Nyatanya nggak ada yang membuat rosella dikira hanya untuk teh saja. Padahal kita juga bisa membuat 77 dari kaitan rosella. Mulai dari jamunya, mulai dari pupuknya. Tak pernah nanam rosella? Terus dulu dibuang. Salah satu karena nggak tahu apa tadi manfaatnya. 3 lagi tahu bahannya, tahu polanya, tahu manfaatnya. Sesuatu lah kalau ada bermanfaat pasti dihargai. Artinya di sini. Tapi kalau nggak tahu manfaatnya, Siapa pengantin? Mantap. Nikmat banget. Bisa mengikuti Hebat Bapak sekali. Perang Indonesia menikmati. Tinggal ini rasa pakai selai ini. Oh ya. Ini bisa selai ini bisa di model apa saja. Oh siap. Rasanya lebih enak. Kalau ini masih ada ciri khas